Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safia Nur Asa, NIM 124, kelas Gedung 2, jurusan D4 Teknik Sipil dan Arsitektur, angkatan 2019, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Semarang. Di video kali ini saya akan memaparkan bagaimana perancangan bangunan 3 dimensi dengan menggunakan software SAP 2000. Berikut merupakan soalnya dengan number of stories-nya minimal 3, saya mengambil 4. Lalu story height-nya 3,5A dengan A merupakan angka NIM terakhir. Jadi story height-nya 3,54. Number of base-nya yang X minimal 2, saya mengambil 3. Dengan by width yang X 3,5B dengan B merupakan angka kedua NIM terakhir. Angka kedua NIM terakhirnya 2, jadi by width-nya yang X 3,52. Number of base yang Y minimal 2, saya mengambil 2 juga. Dengan by width-nya yang Y 3,54 sama dengan story height-nya. Lalu di soal diketahui modulus elastis beton sebesar sekian 4.700 akar F aksen C MPa, BJ beton 2.400, mutu betonnya 25 MPa, dengan baja tulangan longitudinal BJTD 40, baja tulangan gesernya BJTP 24, lalu dengan beban mati plat lantainya sebesar 350 kg per meter kuadrat, dengan tebal plat atap 10 cm, bebannya 300 kg per meter kuadrat, beban hidup plat lantai sebesar 150, dan beban hidup plat atapnya 100, beban horizontalnya di setiap lantai 124 kg. Lalu kombinasi beban rencananya ada 3, seperti yang ada di layar, 1,2D plus 1,6 L, yang kedua 1,2D plus 0,5 L plus 1E, yang ketiga ada 1,2D plus 0,5 L min 1E. Bagaimana langkah selanjutnya? Kita langsung buka saja softwarenya SAP 2000. Tampilannya seperti ini jika versi 16. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan mengklik New Model di pojok kiri atas. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian mengubah satuannya kilogram meter Celsius, kilogram force. Lalu untuk template-nya memilih 3D frames. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan seperti yang ada di soal. Untuk number of stories-nya saya menggunakan 4. Story height-nya 3,5A, jadi 3,54. Untuk number of base-nya yang X, saya menggunakan 3, by width-nya dengan by width 3,5B, jadi 3,52. Lalu yang Y-nya, saya menggunakan 2 dengan by width-nya sebesar 3,5A, jadi 3,54. Jika sudah masuk seperti ini, klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ada 3D view sebelah kiri. Di sebelah kanan ada XY plane. Nah, ini nanti bisa diubah jadi XZ atau YZ. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengubah tumpuannya menjadi tumpuan jepit. Mengklik grid point-nya satu persatu. Nah, ini sudah terpilih semua ya. Langsung saja klik Assign, Join, Restraints. Nah, pilih gambar tumpuan jepit, lalu klik OK.
Nah, ini sudah terubah semuanya, tumpuannya menjadi tumpuan jepit. Lalu langkah selanjutnya yaitu mendefinisikan materialnya. Nah, yang ada di soal ini ada material beton, ada baja tulangan BCTD 40, ada baja tulangan geser BJTP 24. Nah, kita masukkan semuanya satu persatu. Yang pertama saya akan memasukkan betonnya terlebih dahulu, ada add new material, kita klik, lalu ada material type-nya, itu yang pilih concrete, standarnya user, klik OK. Nah, untuk material name-nya saya ubah menjadi beton 25 MPa. Nah, untuk weight per unit volume-nya kita samakan dengan yang di soal 2400. Lalu untuk modulus elastisitasnya kita juga masukkan seperti yang ada di soal sebesar 4700 akar F aksen C MPa dengan F aksen C sebesar 25 MPa. Ini kita ubah dulu menjadi Newton milimeter karena satuannya MPa, lalu ini dimasukkan 4700 kali akar itu SQR F aksen C-nya itu 25. Nah, lalu klik enter. Nah, menjadi 23.500. Untuk F aksen C-nya dimasukkan 25 MPa. Lalu langkah selanjutnya klik OK. Nah, beton 25 MPa sudah masuk. Lalu material selanjutnya ada baja tulangan BJTD 40, itu untuk longitudinal. Masukkan rebar. Standarnya pilih user, klik OK. Nah, material name-nya ubah saja menjadi BJTD 40. Lalu untuk weight per unit volume-nya ini sesuai ketentuan 78,5 untuk baja tulangan. Satuannya kilonewton meter. 78,5. Nah, untuk modulus elastisitas baja tulangan itu di SNI sebesar 200.000. Lalu untuk FY dan FU-nya kita masukkan seperti yang ada di soal. Untuk BJTD 40, FY-nya 400. Untuk FU-nya 570. Ini juga sama 400. Ini 570. Lalu setelah terisi semua, klik OK. Nah, sudah masuk BJTD 40, lalu langkah selanjutnya memasukkan BJTP 24. Kita add copy saja karena materialnya sama-sama baja tulangan. Material name-nya ubah menjadi BJTP 24. Weight per unit volume-nya sudah sama seperti yang sebelumnya, 78,5. Lalu untuk modulus elastisitanya juga sama seperti yang sebelumnya. Nah, yang beda ini di FY sama FU-nya. Untuk BJTP 24 itu FY-nya sebesar 240. Untuk FU-nya 390. Ini 240, ini 390. Lalu klik OK. Nah, ini sudah terupload semuanya.
materialnya ada beton 25 MPa, BJTD 40 dan BJTP 24. Lalu klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita mendesain bagaimana kolom dan baloknya, dimensinya dengan mengklik define lalu frame properties. Nah, ini klik add new property. Untuk frame section property type-nya pilih concrete lalu pilih rectangular. Untuk section name-nya kali ini saya mau mendesain kolom terlebih dahulu, jadi menggunakan kolom 40 kali 40. Ini depth-nya 0,4, width-nya 0,4. Untuk materialnya menggunakan beton 25 MPa. Lalu untuk concrete reinforcement-nya, longitudinal bars-nya BJTD 40 sudah benar. Lalu untuk tulangan gesernya menggunakan BJTP 24. Desain type-nya kolom. Lalu klik OK. Klik OK lagi. Nah, sudah masuk ke 440 kali 40. Lalu masukkan dimensi untuk baloknya. Section name-nya B. Saya menggunakan dimensi 30 dikali 20. 30 kali 25. Maaf. Ini 30 0,3 bikin 0,25. Untuk materialnya menggunakan beton 25 MPa, concrete reinforcement-nya tulangan longitudinal BJTD 40, tulangan gesernya BJTB 24, desain type-nya beam karena balok, menggunakan selimut 0,05 karena minimal 0,04. Lalu klik OK. Klik OK lagi. Nah, ini kolom 40 kali 40 dan balok 30 kali 25 sudah masuk, lalu klik OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu dengan mengklik kolom-kolomnya. Nah, ini mengklik kolom-kolomnya. Semua kolom dipilih. Di lantai 3 juga. Semua kolom dipilih. Sampai bawah juga. Nah, seperti ini. Lalu klik assign. Frame section. Lalu pilih yang kolom 40 kali 40, klik OK. Nah, ini sudah masuk kolom 40 kali 40 semua. Lalu untuk baloknya sekarang, nah untuk XY-nya ini, kita pilih semua baloknya juga. Ini dipilih semua, diklik semua. Sampai dengan balok yang paling atas. Setelah terpilih semua, seperti ini, baloknya sudah terpilih semua. Nah, langkah selanjutnya yaitu klik assign,
frame section. Nah, lalu pilih belok 30x25, lalu klik OK. Nah, ini sudah terisi semua seperti yang didesain dengan kolom 40x40 dan beloknya ukurannya 30x25. Lalu langkah selanjutnya yaitu klik define, lalu load patterns. Nah, ini kita tambahkan yang live. Type-nya pilih live. Lalu add new load pattern. Nah, ini sudah ada beban mati, beban hidup. Lalu yang ketiga ada beban gempa atau earthquake. Saya tulis quake, lalu pilih type-nya quake. Add new load pattern. Nah, sudah ada semua, lalu klik OK. Langkah selanjutnya yaitu klik define, lalu load combination, add new combo. Nah, kita isikan seperti yang ada di soal. Nah, kombinasi yang pertama itu ada 1,2D plus 1,2L. 1,2D plus 1,6L. Nah, untuk date-nya ini berarti 1,2. Add. Untuk live-nya 1,6. Kita add lagi. Nah, lalu klik OK. Sudah masuk yang kombinasi yang pertama, lalu klik add new combo lagi, masukkan kombinasi yang kedua. Yang ada di soal 1,2D plus 0,5L plus 1E. Kita masukkan 1,2D plus 0,5L 1E. Nah, ini date-nya diisi 1,2. Lalu klik add. Pilih yang live 0,5. Add. Lalu pilih quake dengan scale faktornya 1. Add. Nah, sudah ada semua, lalu klik OK. Nah, lalu kita masukkan kombinasi yang ketiga dengan copy saja, copy of combo. Nah, kombinasi yang ketiga ini sama dengan kombinasi yang kedua, namun bedanya hanya pada earthquake-nya ini main, yang ketiga. Jadi 1,2 D plus 0,5L lalu min 1E. Nah, yang kita ubah hanya yang quake-nya jadi min 1. Modify. Nah, sudah sama seperti yang ada di soal, lalu klik OK. Nah, ini 3 kombinasinya sudah masuk semua. Klik OK. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu dengan mendistribusikan lalu langkah selanjutnya yaitu mendistribusikan beban menjadi beban segitiga dan trapesium. Nah, ini saya sudah buat. Ini tanpa atasnya seperti ini. Jadi ini untuk Y-nya dan ini X-nya. Ini ada beban segitiga di daerah sini, jadi ini segitiga-segitiga juga. Lalu ini trapesiumnya, di tengah-tengah ini ada 2 trapesium. Tadi ini juga di tengah-tengah ada 2 segitiga. Nah, jadi untuk tinggi segitiganya itu ditemukan 1,76 meter dan tinggi trapesiumnya juga sama sebesar 1,76 meter. Nah, untuk menghitungnya beban mati lantai untuk Q1 yang dead berarti itu ngitungnya tinggi dari segitiganya dikali dengan beban mati lantai yang ada di soal. Jadi 1,76 dikali
Yang ada di soal itu untuk beban mati plat lantainya sebesar 350. Jadi ini dikali 350 hasilnya sekian, 616. Untuk beban mati atapnya juga sama caranya seperti yang sebelumnya. Tinggi dari segitiganya 1,76 dikali dengan beban mati atapnya di soal sebesar 300. Lalu ditemukan hasilnya 528. Untuk Q2-nya yang trapesium juga sama dengan yang segitiga sebesar 528. Untuk beban hidup lantainya caranya sama, tinggi dari segitiganya 1,76 dikali dengan beban hidup lantainya di soal itu sebesar 150. Nah, berarti ini dikali dengan 150, hasilnya 264. Untuk yang trapesium juga hasilnya sama, 264. Nah, untuk beban hidup atapnya 1,76 ini tinggi dari segitiganya dikali beban hidup plat atap sebesar 100. Jadi ini dikali dengan 100, hasilnya 176. Nah, kita masukkan saja ke dalam SAP-nya untuk beban segitiga dan trapesiumnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu dengan memasukkan beban mati bagian atapnya terlebih dahulu yang segitiga. Kita pilih. Lalu klik assign, frame load, distribute. Nah, di pekerjaan saya tadi itu yang segitiga pada jarak 0, loadnya 0, lalu pada jarak 1,76, beban mati atapnya sebesar 528. Untuk distance 3,52, besarnya loadnya 0. Nah, ini 1,76528 sudah benar 3,520. Nah, jika sudah seperti ini, klik OK. Nah, sudah muncul beban segitiganya. Nah, untuk bagian tengahnya ini ada dua segitiga. Jadi, kita add lagi assign, frame load, distribute. Nah, kita add to existing loads. Klik OK. Nah, bebannya yang tengah ini sudah bertambah menjadi 2 kalinya dari segitiga beban atap tadi. Nah, lalu langkah selanjutnya kita tambahkan untuk beban segitiga yang beban mati lantai. Caranya seperti yang sebelumnya. Kita pilih baloknya. Balok lantai. Nah, jika sudah terpilih, klik assign, frame load, distribute. Nah, tadi untuk segitiga yang bagian lantai berarti di jarak 0, loadnya 0, di jarak 1,76 besarnya beban mati lantai 616. Nah, untuk jarak 3,52 loadnya kembali 0. Jadi pada jarak 1,76, 616, 3,520, klik OK. Nah, muncul seperti ini. Nah, untuk bagian tengahnya ada dua segitiga, jadi ditambah lagi bebannya. Nah, klik assign, frame load, distribute, lalu
klik add to existing load. Klik OK. Nah, ini sudah masuk seperti ini. Lalu untuk trapesiumnya kita masukkan juga. Berarti di sebelah sini trapesiumnya. Nah, untuk beban atapnya terlebih dahulu. Beban mati atap yang trapesium. Kita masukkan. Klik assign. Frame load. Distribute. Nah, ini sudah dead, lalu untuk distance 0, maka loadnya juga 0. Untuk distance 1,76, ini besar beban mati atapnya 528. 1,76, 528. Untuk distance 1,78, 1,78, besarnya lotnya sama 528. Nah, untuk distance 3,54, lotnya 0. Nah, lalu klik OK. Nah, sudah masuk, ini beban trapesiumnya. Terlihat seperti segitiga karena perbedaannya dengan segitiga tadi cuma 0,02, jadi hampir sama bentuknya. Nah, lalu langkah selanjutnya untuk beban mati yang lantai. Beban mati lantai yang trapesium. Pilih semua. Lalu klik assign join frame load, distribute. Nah, untuk jaraknya sudah sama. Namun bedanya bebannya atau loadnya menjadi beban mati lantai 616. Ini juga 616. 0. Lalu klik OK. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu di bagian tengah. Di bagian tengah ini ada trapesium sebanyak 2 kali, maka kita tambahkan lagi. Berarti yang di tengah. Nah, ini. Kita assign, lalu frame load, distribute, lalu add to existing loads. Klik OK. Nah, di lantai 1 dan 2 ini juga ditambah lagi. Lalu klik assign, frame load, distribute, lalu add to existing load, klik OK. Nah, ini sudah bertambah. Tadi untuk yang atap ditambahi juga bebannya yang bagian tengah ini. Klik assign, frame load, distribute, 528, add, lalu klik OK. Nah, ini sudah bertambah bebannya di bagian tengah. Nah, ini merupakan beban-beban matinya, ada beban yang segitiga dan trapesium. Nah, langkah selanjutnya kita menambahkan beban segitiga dan trapesium, namun yang beban hidupnya. Caranya seperti yang sebelumnya, sama. Ini yang atap terlebih dahulu, jadi yang trapesium terlebih dahulu. Kita pilih, lalu klik assign, frame load,
distribute. Nah, ini berarti untuk beban hidupnya yang atap sebesar 176. 176, ini juga 176. Lalu klik add. Nah, ini diganti live. Lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Nah, untuk bagian tengahnya juga ada dua kali beban trapesium, assign, frame load, distribute, lalu klik add to existing load, terus OK. Nah, ini sudah bertambah yang bagian tengahnya. Lalu untuk beban hidup lantainya yang trapesium juga ditambahkan. Ini dipilih semua saja sekalian karena sama-sama lantai, beban lantai. Nah, jika sudah terpilih semua yang bagian untuk beban trapesiumnya, klik assign, frame load lagi, distribute. Nah, untuk beban hidup lantainya sebesar 264. 264. Ini juga sudah 0, ini sudah live. Klik OK. Nah, sudah muncul. Nah, untuk bagian tengahnya, ini juga ada dua kali trapesium, jadi dipilih dua kali trapesium. Klik assign lagi, frame load, distribute. Namun ini diganti opsinya add to existing load, lalu OK. Nah, yang tengah ini sudah bertambah. Untuk bagian segitiganya, berarti daerah sini. Ini segitiganya daerah sini. Menambahkannya, ini untuk beban lantai terlebih dahulu, beban hidup lantai yang segitiga. Pilih semuanya yang bagian balok lantai. Nah, jika sudah terpilih seperti ini, maka klik assign lagi, frame load, distribute. Ini load pattern name-nya sudah live. Lalu untuk jarak 0, lotnya 0, 1,76 lotnya menjadi beban hidup lantai berarti 264. Untuk jarak distance 3,52 menjadi 0 lagi. 1,76 tadi 264 sudah, lalu di jarak 3,52 loadnya 0. Terus ini 0, klik OK. Nah, ini sudah muncul beban-bebannya 264. Lalu untuk bagian tengahnya, ini kan ada dua segitiga kan, ada dua segitiga, yang lantai atas juga. Ini ditambahkan berarti dua kali yang sebelumnya. Frame load, distribute, lalu klik add to existing loads. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul seperti ini. Lalu untuk beban atapnya.
beban hidup atapnya ditambahkan yang segitiga ini dipilih semua, diklik semua. Untuk beban atapnya klik assign, frame load, distribute. Untuk beban hidup atapnya sebesar 176. Ini 0 sudah benar, 0, lalu klik oke. Nah, sudah ada beban-bebannya segitiga. Nah, untuk bagian tengah-tengah ini kan ada dua segitiga. Ada dua segitiga ini. Maka ditambahkan lagi. Nah, lalu klik assign, frame load, distribute. Nah, ini lalu klik add to existing load, lalu klik OK. Nah, ini sudah masuk. Lalu langkah selanjutnya menambahkan beban earthquake atau beban horizontal. Beban horizontal ditambahkan. Ini saya tambahkan berarti ini X. Saya tambahkan di titik-titik sebelah sini di grid point-nya. Nah, jika sudah terpilih semuanya, lalu klik assign, join load, first. Nah, untuk X-nya berarti ditambahkan sebesar yang ada di soal beban horizontalnya di setiap lantai 122A. 124. Berarti 124 add. Oke. Nah, sudah ada bebannya di sini. Nah, lalu langkah selanjutnya jika sudah terisi seperti ini, kita save terlebih dahulu. Ini kita klik tulis file name-nya. Saya tulis file name-nya UAS analisa struktur. Savia. Save. Kita tunggu. Lalu langkah selanjutnya, klik desain, concrete frame design, lalu select design combos. Nah, ini di-add menjadi design load combination. Add, lalu klik OK. Lalu analisa, klik analyze, set analyze option, pilih space frame, klik OK. Lalu klik analyze lagi, run analysis. Terus modelnya do not run case, lalu klik run now. Kita tunggu. Nah, ini merupakan deform shape-nya. Lalu untuk mengetahui bidang-bidang gaya dalamnya, nah ini klik show force or stress, pilih yang frame cables of tendon. Nah, ini bisa memilih, kita gunakan ini, dicoba terlebih dahulu axial force-nya. Nah, axial force-nya seperti ini. Ini show values on diagram, dicoba. Nah, ini nilai-nilainya. Lalu untuk bidang N-nya, bidang D-nya, kita coba. Nah, ini untuk bidang M-nya atau momennya. Nah, akan muncul seperti ini.
Lalu langkah selanjutnya yaitu klik design, concrete frame design, lalu start design or check of structure. Lalu kita tunggu. Nah, ini hasilnya, ini rasio-rasionya dari 1 sampai dengan 0. Bisa dilihat di sini. Karena ini hasilnya merah-merah, maka kita bisa mengubahnya. Kita unlock modelnya dulu. Ini klik OK. Lalu klik design, concrete frame design, view revise preference. Nah, ini untuk desain code-nya diubah menjadi ACI, kita coba ACI 31808. Lalu klik OK. Setelah itu klik analyze, set analyze option, lalu space frame, klik OK. Lalu analyze, run analyze. Ini modelnya sudah do not run, lalu klik run now. Lalu langkah selanjutnya klik design, concrete frame design, lalu klik start design or check of structure. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah warnanya sudah oranye atau kuning. Sudah cukup aman. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.